Media Vietnam ketar-ketir dengan masifnya pemain Grade A yang bergabung ke timnas Indonesia. Terbaru ada Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Ole Romeni catatkan debut untuk Oxford United, hampir cetak gol dan bantu Oxford pertahankan 9 laga tanpa kalah. Semakin gencarnya kehadiran pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia membuat media Vietnam merasa ketar-ketir. Untuk saat ini, total ada 3 pemain baru yang akan datang memperkuat timnas Indonesia. Nama pertama adalah Ole Romeni yang proses naturalisasinya hampir selesai. Selangkah lagi, striker Oxford United itu akan melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia dan langsung membela skuad Garuda. Diharapkan Ole Romeni bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Nama kedua adalah Jairo Riedewald yang saat ini memperkuat klub asal Belgia, Royal Antwerp FC. Patrick Kluivert sudah terang-terangan meyakinkan Jairo Riedewald agar mau membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain berposisi gelandang bertahan itu sedang berjalan. PSSI saat ini masih fokus menyelesaikan proses perpindahan warga negara Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Permohonan perpindahan kewarganegaraan keduanya diharapkan dapat segera diproses DPR RI. Dan dikatakan Ole Romeni akan mengambil sumpah pada bulan ini. Di sisi lain, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa kemungkinan besar proses pengambilan sumpah Ole Romeni dan Jairo Riedewald akan dilakukan di luar negeri. Hal ini disebabkan oleh adanya kompetisi yang masih berlangsung di Eropa. Selain Ole Romeni dan Jairo Riedewald, ada nama baru yang akan dibawa Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari kode yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Saat ini ada penyelesaian administrasi, tapi yang sudah dijamin itu adalah Ole Romeni. Untuk 2 pemain lagi masih proses, tapi ini tidak memperkecil mereka untuk bela timnas Indonesia, kata Dito Aryo Tejo. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa pihaknya meminta tim kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert untuk turut merayu pemain keturunan. Kami juga meminta ke tim kepelatihan timnas Indonesia untuk melakukan negosiasi dan melobi. Dulu Pak Erick Thohir dan tim yang melobi, sekarang ini sudah ada langkah bagus untuk mendelegasi. Di samping Pak Erick Thohir, tim pelatih sudah mulai bekerja, ucap Arya Sinulinga. Kehadiran pemain diaspora kelahiran Belanda semakin menambah kekuatan skuad Garuda jelang menghadapi 2 pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Kabar kedatangan Ole dan Jairo rupanya menarik perhatian media lokal Vietnam, Soha. Mereka khawatir duo pemain kelahiran Belanda itu membuat skuad merah putih kian garang dan menjadi ancaman bagi timnas Vietnam. Pelatih baru Indonesia memiliki langkah khusus yang bisa memberikan tantangan besar bagi tim Vietnam. Federasi Sepak Bola Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert baru saja menyetujui rencana baru yang bisa memberikan tantangan besar bagi lawan di Asia Tenggara, termasuk tim Vietnam, tulis Soha. Soha juga mengamati, sejauh ini sederet nama yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia bukanlah pemain ecek-ecek. Beberapa dari mereka adalah pemain yang memiliki kategori Grade A dan sedang berkarir di Eropa. Menurut Soha, PSSI masih mengusung strategi naturalisasi dengan moto mengutamakan kualitas pemain. Ini merupakan strategi penting dan langkah ini dapat membantu Indonesia memiliki lebih banyak bintang kelas atas dari Eropa dalam waktu dekat. Tentu saja semakin kuatnya tim Indonesia juga akan menimbulkan banyak tantangan besar bagi kompetitor di kawasan Tenggara, termasuk tim Vietnam.
Pemain yang bakal dinaturalisasi dan menjadi penggawa timnas Indonesia, Ole Romeni, menjalani debut di Oxford United Sabtu, 25 Januari 2025. Oxford United menghadapi Stoke City pada lanjutan pertandingan divisi Championship atau level kedua dalam kompetisi sepak bola Inggris di Stadion Stoke-on-Trent. Romeni yang baru didatangkan Oxford dari Utrecht pada bursa transfer awal tahun baru menjalani debut dalam laga tandang skuad berjuluk The Youths tersebut. Romeni yang berposisi sebagai penyerang dimasukkan pelatih Gary Rowett pada menit ke-79 menggantikan gelandang Will Falks. Dalam laga itu, Ole bermain hanya 12 menit. Durasi waktu itu bisa dimanfaatkan pemain berposisi penyerang tersebut unjuk kualitas. Pasalnya, dia hampir menjebol gawang lawan, tetapi tendangan masih terkena mistar gawang. Ole Romeni sempat berhasil mencuri bola dari kaki kiper Stoke Victor Johansson di sisi kiri. Mantan pemain FC Utrecht itu kemudian melepaskan tendangan dari sudut sempit ke gawang kosong. Sayangnya, tembakan kaki kanan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia masih membentur mistar gawang. Meski begitu, keberadaan Romeni di dalam pertandingan tak bisa mengubah angka di papan skor. Oxford dan Stoke sama-sama gagal mencetak gol dalam pertandingan pekan ke-29 divisi Championship. Pemain 24 tahun itu turut andil dalam menjaga catatan impresif Oxford United yang tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan di Liga Inggris. Kekalahan terakhir Oxford diderita saat bertemu Leeds United pada 21 Desember. Setelah itu, sejak laga pada 26 Desember 2024, Oxford mencatatkan 5 kemenangan dan 4 kali seri. Kini Oxford menempati peringkat ke-15 ini dengan 36 poin. Seusai pertandingan, Rowett menyayangkan timnya gagal meraih kemenangan dengan peluang tersebut. Juru taktik berusia 50 tahun itu menilai Ole sangat tidak beruntung usai gagal mencetak gol di laga debutnya. Terlepas dari itu, Rowett menilai timnya bermain cukup baik secara keseluruhan dengan lebih banyak menguasai bola.